Fun fact-nya adalah walaupun saya suka nyanyi, Yes. tapi saya tidak suka nonton konser. Oh gitu. Kita tuh sekarang memang perlu bersosialisasi Iya, juga kan. banget. Jadi introvert yang lagi nonton, memang ada kalanya kita harus berusaha untuk Iya, melatih diri bener, supaya bener. tidak menarik diri terus. Karena emang kalau ngikutin egonya Iya. kita maunya kayak Ya udah, cabut gitu kan. tapi nggak bisa gitu terus Nggak kan? bisa gitu terus. Bener. Next project aku lagi garap single lagi. Single lagi yang akan rilis tahun 2025 juga. 2025 November insyaallah. Wow, dan tahun depan akan ada apa dari Hanin? Kayaknya kita keluarin dangdut kayaknya. Global People, balik lagi di Nongkrong Seru. Tempatnya kita bakal ngobrol seru bareng sama bintang tamu kita dengan obrolan hal-hal yang paling deket sama kita. Nah, jadi kali ini seperti biasa gue nggak sendirian. Ini ada tamu spesial yang spesial banget, yang bikin apa ya? Global People kalau denger lagu itu pasti galau banget. Tapi sebenarnya ada karya terbaru yang dia tuh genre-nya upbeat gitu. Nah, bintang tamu kita kali ini bukan orang baru karena gue udah kenal sama dia ini udah cukup lama. Mungkin hampir 10 tahun terus ya hampir 10 tahun gue kenal sama dia dari masih pik ya, nggak bayi sih, tapi udah umur belasan sampai sekarang. Dan ini kita baca dulu sedikit biodatanya. Dia ini lahir tanggal 21 Februari. Tahunnya boleh disebutin nggak ya? Boleh dong. 2001. Nah, kalau 2001 biasanya 24.000. Wah, itu 2000-nya satu. Pendidikan Sastra Indonesia di Universitas Pakuan Bogor. Dan dia ini di tahun 2014 adalah runner up ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia. Suaranya aduh, masuk ke kuping tuh sopan banget gitu ya. Dan ngerilis album debutnya di tahun 2018 dan meraih, ini yang paling penting, penghargaan Multi Platinum Award dari ASIRI, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Dan di tahun 2020 dia berkolaborasi sama penyanyi Amerika Serikat yaitu Pink Sweats. Nah, yang judul lagunya adalah Seventeen. Dan baru aja kemarin merilis lagu baru, judulnya Orang Baru di tanggal 8 Agustus 2025. Please welcome bintang tamu kita, Hanin Dia. Hanin, apa kabar? Boleh tepuk tangan ya dong yang di studio. Terima kasih sudah ngajak aku main nongkrong Iya dong. hari ini sama Kita, Kak Haji. yes. Sebenarnya itu udah lama banget. Aduh, aku nggak boleh teriak-teriak. Sama nih kita lagi ada gangguan teknis di tenggorokan ya. Betul. Jadi sebenarnya udah lama banget gue tuh nggak ketemu sama Hanin. Akhirnya kemarin interview ya kita di studio. Akhirnya ketemu lagi sama Hanin dan langsung hari ini podcast. Hanin, apa kabar? Alhamdulillah badan sehat. Badan sehat. Cuma memang lagi ada Iya. kendala teknis aja nih kita. Bener. Ini jadi kayaknya beberapa minggu ke belakang sebelum podcast ini ada. Ini teman-teman juga pada batuk, ada yang batuk, ada yang kemarin aku sempat kayak tulang tuh sini tuh kayak kenapa gitu. Jadi kayak Ngilu-ngilu. iya, jadi kayak tahun 2020, 2021, 2022 itu gitu kan. Feels familiar ya. Iya, familiar gitu, tapi takut ya, tapi semoga kita diberikan kesehatan semua ya. Amin. Apalagi kita berdua profesinya adalah profesi yang menggunakan suara. Iya kan, bener. kamu nyanyi, aku ngos dan juga MC, jadi kita harus jaga. Badan sih bisa aja kemana-mana ya, tapi suara tuh kan yang paling penting. Betul. Hanin, ini apakah kamu awal masuk ke industri musiknya setelah Rising Star 2014? Apakah sebelumnya udah? Ini mungkin banyak global people yang belum tahu kan yang nonton YouTube kita. Apakah itu menjadi titik kamu masuk ke industri musik atau sebelumnya sebenarnya udah? Betul. Jadi 2014 after Rising Star itu adalah kali pertama aku nyemplung di industri musik. Di industri musik. Nah, tapi kalau nyanyinya sendiri? Kalau nyanyi aku dari kecil. Nah, sepengenalan aku dengan berbagai banyak musisi, berbagai banyak penyanyi, satu-satunya penyanyi yang disupport banget sama keluarga yang kemana-mana selalu ikut keluarga itu kamu loh, Nin. Oh iya, Kak Haji. Iya, nggak pernah kayaknya pernah ada, absen ya? nggak pernah absen dan nggak pernah ada penyanyi gitu yang selalu ikut, ayah ikut, semuanya juga ikut gitu. Emang dari kecil sudah didukung banget nyanyi. Jadi dari kecil tuh aku kan sebenarnya bisa nyanyi itu dari 3 tahun dah hobi. Ih, emang bakatnya udah 3 tahun bisa nyanyi. Amin. Terus Aku juga 3 tahun nge-MC. Wah, keren banget. belum bisa. 3 tahun kayak assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, lucu banget. Hai teman-teman, mari kita mulai Iya. pelajaran hari ini. Bukan sekolah jadi MC. Terus Nin. Nah, terus habis itu mulai seneng ikut-ikut kayak festival lomba nyanyi. Itu
dari TK. TK tuh pokoknya udah kayak hobi banget nyanyi. Terus udah gitu keluarga juga. Ayah tuh dia support banget karena memang dari kakek juga dulu hobi sama musik. Oke. Memang it's in your blood, udah ada di darahnya Hanin emang musik ya. Mungkin ya kayak itu tuh secara apa ya, kayak mungkin unconsciousness dari kakek, dari ayah, dari ibu, walaupun nggak ada yang benar-benar profesinya seniman. Secara apa ya, kayak memang mereka tuh nggak ada yang benar-benar bisa banget main musik, nggak ada yang bisa banget nyanyi, nggak ada yang jadi musisi juga, tapi semuanya suka seni. Jadi yang di satu keluarga itu yang bisa nyanyi, yang benar-benar total di seni itu baru aku doang. Oke, Hanin aja. Aku aja. Oke, represent berarti. Mungkin ya, gitu. Jadi memang satu-satunya di keluarga besar yang merepresent itu baru di aku aja. Hanin ya. Dan ini saking fokusnya sama musik, Hanin ini tahu nggak? Dia tuh lupa udah punya berapa lagu dalam hidupnya. Kemarin itu di tanggal di 8 Agustus ya, 2020 itu single Orang Baru. Kemarin aku tanya, ini lagu keberapa nih? Single keberapa? Aduh, berapa ya? Lupa. 2025. 2025, aku tadi ngomong 2020, sorry. Tanggal 8 Agustus 2025 single barunya, judulnya Orang Baru. Itu single keberapa? Lupa. Karena bukan cuma single sendiri, tapi ada featuring juga dan segala macam gitu ya akhirnya. Tapi balik lagi tadi ke kamu umur 3 tahun udah bisa nyanyi. Lagu apa, inget gak kata ayah nyanyi lagu apa? Lagu apa dulu ya? Lagu apa ya? Anak-anak sih, lagu anak-anak. Kalau dulu masih banyak ya lagu anak-anaknya. Karena kan dulu ada dibeliin VCD gitu kan Iya. VCD anak-anak. VCD tuh. VCD, belum DVD. Iya. Jadi dulu nyanyi lagu anak-anak, lagunya siapa? Cikita Medi. Iya. Messi. Iya. Dan akhirnya keluarga jadi tahu, oh ini Hanin bakatnya lebih dari semua anggota keluarga, harus disupport nyanyi. Biasanya kalau kayak gitu-gitu ikut festival nyanyi anak-anak gitu. Hanin ikut nggak dulu? Ikut banget. Ikut banget. Umur berapa pertama kali ini? Banget dulu, aku inget banget festival pertama aku umur 4 tahun. Hah? Umur 4 tahun udah ikut festival nyanyi, guys. Gokil. 4 tahun di Taman Topi Bogor. Taman Topi Bogor, dekat stasiun? Iya, betul. Kalau kita dari stasiun mau ke arah Kebun Raya kan harus lewat Taman Topi kan? Iya. Yang ada jembatan itu kan? Iya, benar. Tapi dulu karena aku juga nggak ngerti, kayak cuma hobi doang, aku tuh kayak pengen nyanyi tapi malu. Jadi dulu panggungnya gede, aku nyanyi di pojok belakang. Hah? Iya. Tapi itu solo kan, maksudnya nggak grup gitu kan? Solo. Itu sama banget. Jadi aku tuh waktu TK, umur TKB itu harusnya 3 tahun ya? Iya. 4 tahun ya. Jadi kan ada lomba ini nih, ada lomba baju daerah kan. Entah kenapa. Ini sebelum kita berdua menjadi orang yang ada di depan layar ya. Iya. Sama nih kisahnya. Aku juga waktu itu jadi lomba itu. Aku nggak mau banget tampil, aku nggak berani banget tampil. Aku pengen nangis tapi bingung nangisnya apa ya alasannya gitu ya. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba gitu kan, nggak mungkin. Mencari kan. alasan. Iya, mencari alasan nangis nih. Tapi aku tuh tahu bahwa aku tuh nggak mau tampil di depan itu gitu. Jadi kan naik kayak fashion show gitu, naik panggung, tak jalan sekali terus balik kan. Aku jalan cepet, balik lagi terus aku dengar tuh sama penonton yang di bawah tuh. Jadi di sekolah aku di TK ya, tapi banyak gitu. Kalau nggak salah di TK lain juga. Terus orang-orang penonton tuh pada loh, kok cepet banget gitu. Udah terus aku pura-pura jatuh di tangga, terus aku nangis di situ. Ini belum pernah aku ceritain ke siapapun, aku belum pernah cerita ke siapapun. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya dalam lubuk hati aku paling dalam sanubari, aku tuh introvert sebenarnya. I see, karena kayak first time facing keramaian, kayak tapi mencari alasan dulu. Iya. Nggak boleh tiba-tiba nangis, karena kalau nangis juga kayak malu. Malu gitu kan tiba-tiba nangis kan gitu. Bakalan jadi pusat perhatian juga Itu dia tiba-tiba. Jadi aku pura-pura jatuh. Jadi ini gue sebenarnya nggak mau banget tampil. Tapi entah kenapa kok udah gede gini kita malah jadi depan layar kaca ya. Tapi kalau Hanin sendiri, jadi kan hari ini itu kita obrolannya topiknya adalah introvert versus extrovert. Yang dimana ini semua orang itu di antara keduanya ya. Kalau nggak extrovert ya introvert. Tapi kalau Hanin sendiri, kamu sebenarnya introvert atau extrovert? Kak Haji sebagai orang lama yang udah tahu aku, pasti udah bisa menyimpulkan kan? Yes. Sebenarnya ya Hanin pun juga termasuk orang introvert. Yes. Tapi nggak tahu kenapa kita juga punya kesamaan, kita tuh suka kita nggak mau sebenarnya jadi people pleaser. Bener. We can say no to anybody.
Bener. Wah, padahal orang udah bilang you can please anyone. Iya, aku tahu, I know. Tapi susah rasanya. Susah kenapa ya? Karena mungkin ada tanggung jawab kali ya. Bener. Ada tanggung jawab profesi juga segala macam. Bener. Tapi seberapa introvertnya Hanindya? Wah, Kak Aji kayak ini kalau misalkan aku nggak lagi mode kerja. Yes. Itu ada modenya bener. Iya kan, ada modenya banget, kan. Banget. Jadi kita kalau misalkan lagi emang harus dituntut untuk pekerjaan, harus profesional, kita bisa aja kayak hahihi sama orang banyak, gitu kan, bisa yang kayak punya, ini kayaknya orang energinya nggak habis-habis deh, ketemu sama si A, si B, apa segala macam. Tapi kalau misalkan udah mode asli, itu bener-bener yang kayak aku kalau lagi nggak kerja, lagi jalan gitu sama teman-teman atau sama pacar aku gitu kayak, terus kayak ketemu sama teman-teman yang mereka lagi, aku tuh bisa yang kayak cuman, aduh bener, aduh sama lagi, sama lagi. Ya, salam kenal. Iya. Sudah kayak mojo. Iya. Bukannya sombong, tapi itu ada energi di tubuh kita yang kepakainya tuh mungkin orang kalau ekstrovert kali ya. Orang ekstrovert tuh dia kalau misalkan baterainya full, kepakainya dikit isi lagi. Nah, kalau buat orang introvert kayak kita itu biasanya kalau udah social battery-nya kepakai, drain-nya itu langsung 50%. Parah. Baru 50%-nya dikit gitu segala macam gitu. Baterainya langsung bocor. Iya. Tapi kalau kamu kan seorang penyanyi, penonton yang ada di depan panggung nyanyi bareng sama kamu, singelong lagu-lagu kamu, itu juga jadi salah satu energi juga pasti kan. Bener, itu kayak beda kan? Mentransfer energi gitu. Bener. Beda kalau misalkan audiensnya yang kayak, aduh kering banget aduh harus gimana ya, gitu kan? Iya. Apalagi Kak Aji kan MC kan harus nge-build banget juga. Itu, jadi kalau nge-MC itu adalah pekerjaan yang paling pertama mulai dan paling akhir selesai. Karena kita opening dan closing. Itu harus ngejaga mood penonton, bukan cuma mood kita mah udah nggak dipikirin lagi gitu. Bener. Apa yang kita rasain udah nggak mungkin dipikirin lagi, tapi penonton tuh harus jaga moodnya kan. Itu biasanya tuh aku ada setiap MC tuh ada sesi 1-2 tuh yang ngejauh dulu gitu biasanya. Sendiri gitu biasanya, baru ntar balik lagi jadi kayak baru datang lagi gitu loh. I see. Itu tips aku sih. Tapi kan kamu show itu kan satu sesi kan. Walaupun dari awal. Jadi aku anggap acaranya itu selesai di tengah. Terus aku baru datang lagi acara kedua. Jadi recharge dulu. Iya, sendiri diam, benar-benar diam gitu. Habis itu balik lagi gitu biasanya. Tapi orang tuh suka ngira ya kita itu sombong apa, sebenarnya enggak. Itu karena emang kita supaya lebih bisa ngobrol lagi sama orang. Terus banyak juga yang bilang, gila ya baterai lo ya. Kayaknya ini banget full. Itu sebenarnya juga baterai kedua tuh kayaknya tuh. Kayak bawa ganti baterai sebenarnya. Iya, kayak bawa power bank gitu. Tapi sesuai sama topik kita hari ini, introvert versus extrovert. Kalau waktu kecil kan playful, kita main sana sini kan nggak berasa sebenarnya kita tuh introvert atau extrovert, belum tahu ya. Iya. Kalau waktu kecil, kamu lebih suka main sendiri atau rame-rame? Wah, ini kalau aku dari kecil emang udah obviously nih anak introvert karena aku jutek banget. Oke, waktu kecil. Jutek dan kayak temen aku memang dari kecil tuh nggak pernah yang terlalu banyak. Sama. Jadi kayak udah satu terus sampai dulu tuh aku inget bunda tuh ngomong, kamu kalau temenan jangan cuma sama yang itu doang, cari lagi teman yang lain. Jadi kalau temen yang ini nggak masuk bisa main sama yang lain. Iya, benar-benar. Sedangkan aku nggak bisa kan kalau udah nyaman sama satu orang tuh kayak udah mendiam. Sama banget. Kan ada kan kayak teman kita yang mingle banget, temennya banyak apa segala macam, dan di satu teman ke teman yang lain juga sama gitu porsi funnya tuh sama gitu. Nah, aku kebetulan kalau Hanin kan berapa bersaudara kamu? 3 bersaudara. Di rumah pun ada temennya itu. Jadi kalau aku kan anak tunggal, aku anak sendiri. Jadi emang udah terbiasa untuk tidak ada temen ngobrol dari kecil gitu. Akhirnya tapi ada di radio, siaran radio tuh bener-bener kayak gimana ya? Kayak ngerubah. Itu nge-tweak banget. Parah sampai nggak ada jedanya. Jadi aku tuh mulai siaran radio tuh kayak lulus SMA gitu kan. Itu dari yang biasanya introvert terus jadi kayak langsung harus bukan cuma ngobrol tapi ngobrol depan umum segala macam. Tapi benar-benar itu kayak kayak turning point aja gitu. Ternyata se-introvert-introvertnya orang bisa juga kok menjadi orang yang ekstrovert gitu. Kalau misalkan pas sekolah SD, SMP, SMA udah mulai berubah atau masih tetap sama aja? SD tuh masih yang kayak sama aja. SMP udah mulai yang kayak bisa berbaur, ikut organisasi. Kan udah nyanyi juga pasti kemana-mana. Udah nyanyi juga, iya kan? Cuman tetap aja kayak nggak bisa yang terlalu jadi social butterfly gitu loh. Iya benar. Iya kan? SMK juga sama tuh, walaupun kayak
udah mulai bergaul sama siapa aja, tapi kayak tetap temennya dia lagi. Iya, dia lagi, bener. Kuliah lebih parah. Iya. Kupu-kupu udah. Kuliah pulang sama banget. Iya kan, sama banget kuliah pulang. Udah gimana sih? Iya. Abis banget kalau nggak ada kepentingan kayaknya gue mending pulang deh. Iya benar, apalagi Hanin juga orang tahu kamu nyanyi. Takutnya nanti jadinya nanyanya ini segala macem gitu. Bisa, ya itu salah satu alasan juga sih. Paling sebenarnya gimana ya? Bingung juga. Kalau misalkan penyiar radio gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya, aku misalkan lagi naik taksi online lah, ambil contoh gitu ya. Kerja di mana? Kalau ditanya, aku jawab penyiar radio, pasti bakal ditanya banyak banget tuh. Iya. Ya jadi tahu deh nih. Ya jadi tahu nih orang-orangnya. Jadi aku biasanya jawabannya lain, apalah segala macam. Gitu kadang-kadang kayak gitu ya. Aku kemarin dapat ide dari produser aku. Dia juga kalau misalkan ditanya, dia kan produser radio. Kalau misalkan ditanya produser, wah itu gimana bang kalau jadi produser gitu? Pasti banyak nanya. Dia jawabnya wasit tarkam. Wasit tarkam. Kalau aku ditanyanya sama ini. Sama kalau misalkan nggak sama, kalau di kampus mah mungkin anak-anak muda udah tahu gitu kan. Aku ditanya sama ini. Kayak teman-temannya bunda atau teman-temannya nenek gitu kan, kadang suka ketemu ini cucu saya yang perempuan, oh sekarang udah gede ya, kerja di mana? Nah itu saya jawab apa ya, freelance. Iya, freelance di mana? Freelance kadang-kadang di kantor, kadang-kadang bunda nanya dong, gitu. Bunda ketawa dong. Dia udah ngerti gitu, kayak, udah paham. Mungkin dia bingung juga. Iya. Bundanya juga dari awal, bunda kamu juga nggak bilang, ini anak aku penyanyi loh, nggak gitu juga kan? Iya. Untungnya kayak, aduh tolong jangan. Tapi kalau untuk Hanin, jawabannya sebenarnya kan kamu penyanyi, kamu kerja di hati pendengar kamu. Karena lagunya itu kan lagu, walaupun kamu lagi nggak nyanyi dimanapun, lagunya juga didengerin terus, ya kan? Amin. Single pertama apa ya, Nin ya? Single pertama aku masih ingat. Single pertama tuh soalnya itu tahun 2014, itu kayak single kemenangan waktu Rising Star, judulnya yang terbaik. Nah itu single pertama. Itu berarti pengalaman recording pertama nggak? Nggak juga. Sebelumnya udah recording ya? Sebelumnya, fun fact-nya aku waktu TK itu udah pernah rekaman album anak-anak. Tuh kan, itu dia. Bisa didapetin nggak? Bisa dicari nggak? Bisa lagi. Oh iya? Di YouTube ada. Ada. Oke, carinya apa? Hanin Dia Cilik. Nah, habis nonton podcast ini kamu cari nanti Hanin Dia Cilik. Itu lagu recording pertama kali. Berarti sebenarnya kalau untuk recording tahun 2014 habis kamu Rising Star itu berarti bukan hal yang baru. Bukan hal yang lately kamu kerjain kan, akhirnya recording lagi. Pertama kali akhirnya kamu 2014 itu recording lagi, rekaman lagi. Masuklah nih ke industri musik Indonesia gitu ya. Yang dirasain apa seorang Hanin? Yang dirasain waktu itu kayak mungkin karena aku masih 14 tahun waktu itu, masih bingung juga, serba bingung aja. Jadi kayak aku harus ngapain ya, terus udah gitu dulu tuh permasalahannya selalu di penampilan. Oh oke, kenapa? Karena kalau dulu kan aku anaknya lumayan yang nggak feminim banget, terus udah gitu juga dulu tuh masih belum merawat diri banget, sedangkan kayak dari manajemen dulu kan pasti ayo dong pakai bajunya yang kayak gini, terus udah gitu kalau misalkan kemana-mana coba dong makeup gitu, sedangkan dulu kan anaknya kayak nggak mau kemana-mana, aku pengennya bare face, terus udah gitu maunya pakai cuman jeans, kaos, sedangkan dulu kan harus merepresent kamu jebolan Rising Star gitu kan. Jadi kayak bingung, terus bersosialisasinya juga bingung, karena waktu itu tuh seangkatan Rising Star itu juga kan umurnya udah gapnya kan jauh-jauh juga, jadi ketika yang lain lagi ada acara bisa mingle kanan kiri, aku kayak aku sama siapa ya? Aku ngapain nih, sama banget lagi. Entah kenapa ya, aku tuh kalau misalkan pun lagi ada di kondisi orang bisa ngobrol segala macam, terus aku ternyata, waduh introvertnya keluar nih gitu. Jadi aneh loh, jadi aneh ngobrol, jadi aneh gitu, kayak senyum-senyum jelek gitu. Kan terus kita nyadar kan? Iya, aduh, kok gua demi Tuhan, iya kok gue nggak bisa ngeluarin ini sih gitu. Tapi kalau kita lagi kayak gini ada tanggung jawab itu bisa keluar. Bisa. Tapi kalau di luar kamera tuh kadang, kok gue nggak bisa balikin ya gue. Itu sumpah. Tapi gini, kita ngomongin tentang stereotype. Ya, karena kalau misalkan orang taunya orang introvert itu stereotipnya adalah dia tuh pemalu, dia antisosial, dan mungkin nggak suka ngobrol. Kamu setuju nggak dengan stereotip itu? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Betul, aku karena juga. Tergantung situasi dan kondisi. 50-50, benar. Kan? Karena pemalu juga nggak pemalu. Ada teman kita yang dia pemalu, tapi dia sebenarnya nggak introvert, gitu kan. Jadi mungkin buat global people juga, introvert itu sebenarnya beda sama hal-hal kayak kita nggak bisa ketemu orang, pemalu, apa segala macam. Itu beda, karena orang introvert itu
dia cuma tidak punya energi lebih untuk bisa menjadi orang yang ekstrovert atau yang ekstra ngebuka diri gitu. Iya. Bukannya kita pemalu juga kan? Bukannya kita pemalu juga, karena kadang-kadang kita kalau udah di reach out duluan sama orang. Benar. Apalagi introvert itu kan peka banget kan? Iya. Kayak cocok-cocokannya tuh bener-bener kayak at the first sight kita langsung bisa judging. Iya. Kayak kita bakal cocok. Iya. Udah kita langsung bisa yang kayak nyambung. Walaupun sebenarnya judge a book by its cover tuh nggak juga benar, tapi rata-rata yang kita lakuin sebagai orang introvert itu, inilah 2 orang introvert di depan kamera. Gimana coba bayangin coba 2 orang introvert di depan kamera ya. Iya. Itu jadi kita tahu ini ini gini. Aku tuh jadi sampai gini nggak? Anda juga gini nggak ngelihat orang? Aku bisa ngomong sama dia, porsinya hanya segini. Banget. Kalau misalkan udah lebih dari itu, aku nggak bisa jawab lagi apa segala macam. Banget. Iya kan? Banget. Kenapa ya gitu ya? Nah, kita panggil aja psikolog yang sudah datang. Iya, boleh. Nah, nggak ada ya? Oh, nggak ada psikolog ya? Tapi menurut seorang Hanin gitu ya, sebagai seorang yang introvert, tapi kamu adalah orang yang bekerja di industri musik, kamu adalah public figure, kamu di depan layar kaca. Apa hal yang paling ekstrovert dari Hanin yang introvert? ketika lagi di depan orang ya. Iya. Hal yang paling ekstrovert yang menurut aku kayak selain kamu lagi kerja, selain kamu lagi nyanyi. Oh, selain aku lagi nyanyi. Karena kalau kamu nyanyi dan aku nge-MC udah pasti kita yang ngebuka, kita udah jadi center of attention, udah harus dibuang jauh tuh introvert. Berarti ini di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan itu aku bisa yang kayak kalau misalkan emang lagi bareng, tapi harus tetap ada temennya, tetap harus ada temennya. Misalkan lagi bareng sama teman-teman, aku bisa yang kayak ngobrol sama orang random kayak, Mas, apa kabar? Gini. Hebat kenalan, itu, hebat. Gitu. Terus udah gitu kayak misalkan lagi berenang atau apa sama teman-teman gitu ya, jadi kayak ngobrol sama strangers itu kan buat introvert sesuatu yang ini achievement nih, bisa ngobrol sama orang gitu kan. Ya udah di situ kayak make friends with stranger itu adalah hal yang paling ekstrovert yang bisa aku lakuin di luar kerja. Oh my god, gitu. Itu hebat loh, itu hebat. Emang Kak Aji gimana? Kalau aku jadi sebelum 2020 COVID itu, COVID kan kita harus vaksin ya, kita harus suntik ya. Jadi aku tuh takut banget sama jarum suntik. Oke. Dari kecil tuh takut banget sama jarum suntik. Setiap jarum suntik dari aku kecil sampai sebelum 2020 itu aku nggak pernah nunjukin rasa sakit aku ke suster atau ke dokter yang ngambil, karena aku nggak berani ngomong sama dia gitu. Karena aku takut jawaban dia gimana gitu kan. Jadi setiap ini ya udah aku terima aja selama misalkan masuk rumah sakit di opname atau ambil darah gitu. Nah, sejak 2020 aku tuh ada kayak suntik vitamin C gitu-gitu segala macam. Karena udah sering, ya udah akhirnya ada satu momen aku beraniin diri nanya sama si yang ngambil darah. Pertama kali itu kalau nggak salah 2000 berapa sih vaksin pertama tuh 2000 berapa ya? 2021 ya. Itu aku pertama kalinya bilang sama yang nyuntik, saya takut jarum. Oke. Kalau misalkan udah mau ditusuk 321 ya gitu. Itu karena aku udah kita nggak mungkin waktu itu nggak mungkin nggak ambil darah, nggak mungkin suntik vitamin dan segala macam. Jadi sejak saat itu mulai sampai sekarang, tapi jangan sampai ya minta meja membaik ya kita suntik-suntikan lagi. Aku bilang sama dia sama yang suntiknya gitu, susternya. Tapi waktu itu beberapa kali. Saya takut jarum. Kalau misalkan udah mau mulai ditusuk 321 ya. Dan bener aja karena ekspektasi aku kejadian benar. Jawabannya adalah badannya gede masa takut jarum gitu. Kan sebenarnya orang badannya gede juga kan nggak apa-apa ya takut jarum ya. Terus akhirnya ya udahlah aku terima itu. Tapi sejak itu oke. Gue tidak boleh terlalu seperti ini karena selama ini selalu nahan sakit kalau misalkan ambil darah dan jarum suntik itu. Terus kalau ya ekstrovert aku nggak pernah sih kayak ngobrol sama orang random kalau nggak ada kepentingannya. Misalkan ya udah takutnya aku juga ganggu apa segala macam. Karena kita kan people pleaser. Jadi takutnya kita salah ngomong orang jadi nggak nyaman apa segala macam gitu kan. Kita tuh selain people pleaser kita juga overthinker. Jadi menurut aku kalau orang yang people pleaser ini orang yang selalu ingin memberikan kesan yang baik dan supaya orang itu sebenarnya bukan kita pengen biar kita keren, bukan, tapi biar orang itu nggak kecewa sama jawaban kita gitu. Benar, karena kita tuh sering banget yang kayak kita juga takut kecewa sama jawaban orang. Iya, itu benar, kan? Setuju. Jadi kalau misalkan orang people pleaser itu dia pasti akan overthinking dulu di awalnya dan akhirnya biasanya kayak gitu. Kalau di industri musik sendiri, Hanin, menurut kamu jadi introvert itu menghambat atau justru malah membantu? Kalau sebagai musisi, menurut aku ada sisi membantunya banget. Oke, di hal apa? Dalam hal untuk produksi karya. Oke. Karena kan kita banyak yang
butuh apa sih kayak kontemplasi sama diri sendiri, melihat ke diri sendiri ini kita lagi ngerasain apa, and then kita bisa nulisin apa yang lagi kita rasain, apa yang lagi kita pikirin ke dalam sebuah karya, entah itu jadi lagu atau entah itu jadi buku, tulisan atau apapun gitu. Karena kan aku kalau misalkan, jadi aku tuh punya partner kerja sekarang namanya Farel. Nah dia tuh orangnya lumayan ekstrovert juga kan orangnya, dan tapi dia itu kayak lumayan yang gue tuh kalau misalkan nulis lagu effortnya harus gede banget karena mungkin dia yang nggak terbiasa untuk apa sih kayak melakukan percakapan sama diri sendiri, kayak nyaman sama diri sendiri, ngapa-ngapain sama diri sendiri. Beda sama beda sama introvert kan yang kayak udah terbiasa ngapa-ngapain sendiri, jadi kayak lebih terbantu ketika butuh produksi sesuatu. Iya lagi, gitu. benar-benar karena butuh. Kamu tuh kalau bikin lagu harus ada apa dulu gitu nggak, atau tiba-tiba keluar aja lagu yang kamu bikin? Dari sekian banyak lagu-lagu kamu yang udah keluar jadi single pun dan yang nggak jadi single pun. Kalau aku tuh biasanya Kak, aku tuh rutin setiap hari nulis gitu. Oh oke. Nulisnya tuh maksudnya untuk lirik atau nulis aja apapun? Nulis aja apapun yang aku rasain. Jadi kayak aku udah punya bank perasaan dan situasi. Jadi once ketika aku mau nulis lagu, aku tuh nggak bisa yang tiba-tiba nulis lagu. Jadi harus dijadwalin. Hari ini kita songwriting ya, baru. Sama. Kak Aji juga gitu. Schedule pun harus. Iya. Walaupun aku nggak nulis lagu ya gitu, tapi harus tujuannya untuk ini. Nah, baru bisa keluar. Bener, setuju. Nggak bisa, aku nggak bisa impromptu. Iya. Untuk satu. Kecuali nggak MC, apalah segala macam gitu. Sama Nin, sama pisan. Gokil. Nah, aku tuh punya pandangan. Nggak tahu ya ini sama yang nonton sama Global People atau enggak. Jadi menurut aku, kalau orang introvert ketemu kerja bareng sama, nggak harus kerja bareng sih, temenan sama orang ekstrovert itu cocok. Orang ekstrovert ketemu orang ekstrovert jadinya over. Iya. Orang introvert ketemu orang introvert sempurna menurut aku. Sempurna. Ya. Tapi kadang-kadang ya kalau energinya dua-duanya habis tuh udah. Kering banget. Iya, kering banget. Tapi momen hening ngobrol sama orang, tahu nggak yang kayak misalkan habis ngobrol terus ada yang kayak itu lucu banget ya. Itu lucu banget. Aku sama temenku kayak gitu. Iya. Terus kita tapi sama-sama udah ngerti kan. Kayak lu habis energi lu ya? Iya. Nah, aku tuh karena radio itu ngebantu aku juga di tongkrongan juga. Jadi kalau misalkan, jadinya lucu. Jadi kalau misalkan obrolan habis, sesimpel kayak ngobrol apa lagi nih, itu pada ketawa gitu-gitu segala macam. Oke, Nin, kita akan bermain games. Kita akan main games, jadi nanti produser kita, Martin, ini akan ngasih beberapa situasi yang random. Terus nanti Hanin sama Aji ini bakal masing-masing ngejawab. Setelah itu dibahas bersama kenapa kita jawab itu. Nanti produser kita yang akan menilai kita introvert atau extrovert ya. Siapa tahu ada ternyata sisi kita yang extrovertnya liar. Siapa tahu. Pendam ya. Nah, itu dia. Oke, pertanyaan pertama. Hanin dulu yang jawab ya. Hanin, aku lagi capek banget, aku bakal tidur. Oke. Aku lagi capek banget, aku bakal makan terus tidur. Itu kan sama kan? Oke. Apalagi hal yang kita lakukan kalau lagi capek selain istirahat tidur ya? Iya, betul. Oke. Hanin. Yes. Wah, ini nih. Aku lagi di pesta sendiri, aku bakal Kita jawab bareng nggak sih? 1, 2, 3. Pojok. Iya, diam pojok. Betul sekali. Soalnya gini, kalau lagi di party terus rame, aku ngomong, itu jadi jelek banget, jadi kayak wah. Aduh, awkward banget. Fales sih kata gue. Fales sih. Lebih baik aku diam. Bener, posisinya di pojok, melihat kayak gimana, kalau sesekali boleh lah, tapi kalau misalkan kitanya jadi ikutan takutnya jadi ngerusak ini obrolan orang gitu. Aku tuh takut kayak freak gitu kan. Iya, terus jadi kayak apa sih kok jawabannya gitu? Karena sebenarnya kita jadi kayak ada extrovert itu kayak jawabannya gimana ya? Aku gini ya, siapa tahu dia bahagia dengan jawaban gue gitu kan? Jadinya salah sebenarnya. Jadi kurang. Pertanyaan ketiga, weekend aku kosong, aku bakal. Oke, kamu dulu Nin. Aku dulu ya. Kalau weekend kosong, aku bakalan ngumpul sama teman-teman deket aku. Aku juga jalan-jalan bareng sama keluarga. Ya. Jalan-jalan karena weekend itu momen recharge sebenarnya. Kalau enggak nanti Seninnya jadi kayak kerja terus. Iya, benar banget. Betul. Pertanyaan berikutnya. Kita udah tahu nih lihat ini. Di lift cuma berdua sama strangers. Terus aku diajak ngobrol, aku bakal, kamu apa? Kalau aku punya pengalaman terbaru. Oke, aku dulu. Kayaknya Kak Aji gong nih jawabnya. Aku bakalan kayak, iya Pak. Oh iya.
silakan. Oke. Gitu aja sih standar aja responnya. Jadi kemarin hari ini tag kita ini hari apa nih? Hari Senin ya. Hari Senin. Jadi hari Minggu kemarin habis acara aku ke salah satu mall, ada liftnya. Di lift ya. Dia duluan udah ada di liftnya, aku baru masuk. Ini ibu-ibu parubaya lah. Ibu-ibu. Dia tuh nanya, kalau nggak salah nanya dia mau kemana, bener nggak ini gitu. Tapi posisinya dia itu, jadi aku masuk, dia mundur ke belakang. Jadi posisinya aku di depan. Aku tuh pokoknya kalau pilih lift tuh selalu depan pintu. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk atau keluar, aku keluar dulu biar orang itu masuk atau orang itu keluar. Begitu masuk dia langsung nggak pakai apa-apa nanya, keluar suara dia gitu. Aku kaget. Pas aku gitu nih. Jadi pas aku kayak gitu. Aku kaget. Soalnya begitu masuk. Jadi posisinya kan aku berdiri masuk lift balik badan mencet kan. Dia langsung nanya. Aku gitu. Karena aku nggak enak ya. Jadi sama dia ya. Tapi Kak Aji ketawa apa enggak? Ya enggak. Maaf saya kaget. Karena ibunya juga mungkin nggak bisa fun kali ya. Mungkin kalau misalkan ada orang yang Mas Rimas gitu, aku mungkin ketawa ya. Jadi ibu-ibunya nanya serius gitu. Jadi maksud maaf ya Bu, yang kemarin ketemu saya di lift ya, saya bukannya saya kira ibu hantu, bukan, cuma saya kaget Bu, itu saya kaget. Karena itu pengalaman pertama begitu masuk lift langsung diajak ngobrol ya. Langsung ditembak. Iya, aduh. Hanin ini, masih ada, oke. Satu terakhir ya. Aku lagi nonton konser, penyanyinya nunjuk aku buat naik ke panggung, aku bakal. Fun fact-nya adalah walaupun saya suka nyanyi, tapi saya tidak suka nonton konser. Oh gitu. Aku tuh kayak terakhir nonton konser tahun berapa ya, kayak 3 tahun lalu dan kayaknya enggak lagi deh. lumayan nonton festival. Bukan lumayan lagi, Wah. Iya, benar. Apalagi festival. Yes, ketemu banyak orang. Iya. Jadi kayak aku waktu itu sama pacar aku kan, terus kayak kamu nggak suka ya? Bukan nggak suka. Ini ada kondisi yang aku tidak bisa handle 100%. Iya, tapi ujung-ujungnya jadi kayak, iya sih capek juga, kayaknya nggak usah lagi ya. Nah, kalau anak-anak tim di Global Radio, itu udah pada tahu kayak produser segala macam, itu kalau festival bareng aku, pasti aku tuh nggak muter-muter nonton. Pasti nyari aku di tempat F&B. Makan, ini selain aku suka makan sama aku juga kurang bisa ngobrol di depan umum, pasti nyarinya di situ. Jadi anak radio itu anak kantor selalu bilang, Aji kalau festival musik itu wisata kuliner. Udah pasti mencari tempat yang paling aman. Tempat paling aman, makan. Kalau orang makan kan diajak ngobrol juga bingung kan, susah kan, apa segala macam. Dan makan pula 2 hal yang kesukaan aku, menyendiri dan makan. Udah paling aman tuh. Ini udah ada hasil, oke. Dari produser kita, kayaknya Hanin yang introvert, Aji malah ambivert. Setuju nggak? Ambivert tuh apa sih? Campuran ya? Kirain obat ambien. Karena ada dulu. Minum ambivert ya. Nggak nyebut merek, kan ambivert. Tapi kalau mau tap in boleh silakan loh. Ya. Tapi ya karena mungkin pekerjaan juga ngelatih aku untuk tidak se-introvert itu gitu. Tapi sampai sekarang kalau ada momen itu ya aku bisa handle, tapi drain banget aja social battery-nya, jadi ini banget. Jadi capek benar. Mungkin kalau misalkan Hanin yang introvert punya tips nggak buat fans kamu, buat Global People juga, kalau misalkan orang introvert ketemu sama banyak orang yang harus dilakuin apa? Apakah harus mundur? Apakah kamu harus malah ngelatih supaya bisa di depan umum ngobrol sama orang atau apa? Nin, menurut kamu? Ya, menurut aku memang kita tuh sekarang memang perlu bersosialisasi juga kan. Banget. Jadi introvert yang lagi nonton, memang ada kalanya kita harus berusaha untuk melatih diri supaya tidak menarik diri terus. Karena emang kalau ngikutin egonya kita maunya kayak cabut gitu kan. Tapi nggak bisa gitu terus kan? Nggak bisa gitu terus. Bener. Karena kan menghambat perkembangan diri kita juga. Betul. Jadi kita ada kalanya untuk ayo sesekali latih, paksain buat kayak at least kalau nggak berani buat nge-reach out duluan, lo diem aja dulu situ, be nice. Observe. Ya, observe sampai ada yang kalau ngajak ngobrol. Bener, baru. Iya. Betul, setuju. Kalau misalkan emang belum bisa banget untuk mulai percakapan ya gitu. Karena aku pun dulu kayak gitu. Bener-bener kayak langsung mundur, tapi kayaknya aku nggak bisa kayak gini terus. Iya, aku pun juga gitu ngerasain hal itu. Dan menurut aku juga sekarang karena ada social media, menurut aku banyak orang introvert yang jadi punya wadah buat ya dia live, bikin apa segala macam, dia dance di social media, jadinya malah ngelatih. Nah, yang baru-baru ini kemarin keluar adalah tanggal 8 Agustus 2025, single baru dari Hanin, judulnya Orang Baru. Lagunya tentang apa, Hanin?
lagunya ini menceritakan tentang seseorang yang dikhianati sama pasangannya. Karena pasangannya ketemu sama orang baru. Oh my God, jadi ini lagu bukan ceritanya kamu yang ketemu sama orang baru. Bukan. Jadi ada orang deket yang hilang dari hidup kita karena ada orang baru. Betul. Orang ketiga ini sebenarnya berarti nggak cuma percintaan ya. Iya, kalau percintaan udah jadi perselingkuhan soalnya. Bener. Kalau pertemanan kan juga ada tuh ya kayak gitu, kayak teman kita gitu. Kok dia tiba-tiba udah nggak pernah nongkrong sama kita lagi, main sama kita, ternyata ada orang baru lagi. Itu bahaya banget ya. Nyebelin sih. Nyebelin banget. Maksudnya orang baru itu. Apalagi orang baru itu ekstrovert ya. Kalah udah kita. Kalah deh kita. Kalah. Orang baru yang lebih lucu dan ekstrovert itu pasti itu dia. Ini bikinnya sama siapa? Sama Farel. Sama Farel. Ini workshop dulu kah? Atau udah ada musik dari Farel, kamu tinggal nulis lirik atau kayak gimana? Iya, jadi waktu itu si Farel ini kebetulan udah bikin bagannya. Oke. Terus udah gitu dia kirim ke aku, udah gitu kita jadwalin untuk songwriting bareng. Workshop berarti di situ ya? Workshop kita waktu itu. Akhirnya aku bagian bikin lirik, melengkapi lirik dan melengkapi bridge waktu itu bikin bridge. Oke. Dan ini katanya ada yang baru dilakuin di lagu ini. Ya. Agak upbeat. Kalau yang ini mah folk aja. Oh ya folk, ya betul. Ini genre yang baru juga dicoba sama Hanin kan. Kenapa akhirnya mencoba untuk folk ini? Karena setelah didengar-dengar notasinya tuh memang cocoknya kayaknya ini harus dengan aransemen yang nggak boleh terlalu grande gitu. Jadi kayak kita coba yang simple tapi menusuk kan biasanya kan pop folk tuh cukup comforting di kuping gitu ya. Jadi ya udah kita coba genre baru ini. Dan katanya ada genre yang pengen dicoba juga katanya. Dangdut gitu. Dangdut. Siapa tahu waktu itu soalnya pas lagi siaran bagus juga kan. Kita waktu itu main kuis juga mengarahnya ke dangdut. Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu. Bener. Sekarang kan apalagi ada hipdut. Hipdut, benar. Ya kan? Itu menarik banget sih. Iya kan, malam chaos ini. Wah, real. Ku merasa sepi. Ya kan? Ya. Siapa tahu Nin, kita tunggu. Sumpah ya. Kita tunggu nanti ya. Dan kalau misalkan kamu bisa bilang lagu Orang Baru ini yang paling pas didengerin buat orang atau buat global people yang lagi dalam kondisi apa? Buat global people yang lagi masih merasa dilema nih, karena mungkin ini yang lagi percintaannya lagi gamang gitu ya. Ini pasangannya udah mulai cuek, udah mulai nggak jelas. Nah, kalian coba dengerin lagu ini untuk merefleksikan gitu. Apakah pasangan kamu berubah karena emang dia lagi sibuk aja, lagi capek aja, atau jangan-jangan pasangan kamu berubah karena ternyata dia udah nemuin yang baru. Berbahaya saudara-saudara, jangan sampai itu kejadian di kisah cintanya global people ya, moga-moga. Pokoknya lagu ini juga udah bisa didengar di Global Radio, bisa di request juga lagunya Hanindia yang terbaru, rilis tanggal 8 Agustus 2025, judulnya Orang Baru. Next project apa kira-kira Hanin? Next project aku lagi garap single lagi. Single lagi yang akan rilis tahun 2025 juga? 2025 November insya Allah. Wow, dan tahun depan akan ada apa dari Hanin? Kayaknya kita keluarin dangdut kayaknya. Siapa tahu nanti datang lagi ke Global Radio, on air kita dan juga podcast kita ya. Iya, amin. Hanin, thank you so much. Makasih banyak Hanin ya ampun. Aku adalah salah satu orang yang sangat bangga sama perjalanan karir Hanin. Semoga Hanin selalu bisa ngeluarin karya-karya yang relate buat para pendengar, termasuk aku dan juga global people juga. Thank you so much. Hanin, sukses buat single berikutnya nanti juga. Jangan lupa didengerin, Orang Baru ini sudah bisa didengarkan di Global Radio. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya Nongkrong Seru dengan bintang tamu yang makin banyak lagi. Hanin, thank you so much. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.